Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di pemrograman dasar, ya, pemrograman dasar mengenai logika dari percabangan. Ya, kemarin kita sudah percabangan satu kondisi, dua kondisi. Nah, sekarang kita percabangan lebih dari dua kondisi, ya. Memahami prinsip dasar percabangan lebih dari dua kondisi, ya. Nanti kita dapat memahami prinsip dasarnya seperti apa. Yang selanjutnya, membuat notasi penulisan flowchart untuk percabangan lebih dari dua kondisi. Nantinya, setelah memahami dan menggambar flowchart untuk percabangan dengan satu dan dua kondisi, maka selanjutnya akan dibahas percabangan lebih dari dua kondisi. Sehubungan dengan permasalahan yang lebih kompleks pada percabangan dengan lebih dari dua kondisi, maka materinya akan dibahas dalam 2 kali tatap muka. Tatap muka pertama akan mendalami konsep dan sekaligus membahas contoh. Sedangkan pertemuan kedua diharapkan untuk lebih banyak membahas dan menganalisis kasus-kasus yang berbeda. Konsep dasarnya secara sederhana, prinsip dasar dari percabangan lebih dari dua kondisi tidak jauh berbeda dari dua percabangan yang telah dibahas sebelumnya. Percabangan lebih dari dua kondisi memiliki jumlah pernyataan yang sama dengan kondisi. Hal yang paling penting dalam memahami jenis percabangan ini adalah teliti untuk menemukan pasangan kondisi dan pernyataan. Ini salah satu contoh flowchart percabangan lebih dari dua kondisi. Ya, ini ada langkah-langkah. Ya, tentunya ada sebuah kondisi yang pertama. Ya, ini lebih dari dua kondisi. Nah, di sini di kondisi pertama ini itu ada pertanyaan, apakah ini kondisi yang pertama? Kalau iya, maka akan muncul pernyataan yang pertama. Bagaimana kalau tidak? Maka dia akan melanjutkan ke kondisi yang selanjutnya atau kondisi kedua. Ya, jika iya, kondisi kedua ini ya akan mengeluarkan pernyataan yang kedua pula. Selanjutnya, jika tidak, dia akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi 3. Jika iya, dia akan mengeluarkan pernyataan yang ketiga. Begitu selanjutnya, jika tidak, masih tidak lagi, dia akan melanjutkan ke kondisi yang selanjutnya sampai kondisi N. Ya, jika iya, pernyataannya apa? Ya, terus kondisi ini tidak terbatas, ya, bisa saja dari kondisi keempat, kelima, keenam dan selanjutnya. Ya, ini sebagai contoh. Ya, ini sebuah ilustrasi. Ada sebuah bank menetapkan tarif biaya administrasi berdasarkan kartu ATM yang digunakan. Untuk kartu ATM jenis Platinum, biaya administrasi bulanan adalah 20.000. Untuk kartu ATM jenis Gold, biaya administrasi bulanan adalah 15.000. Untuk kartu ATM jenis Silver, biaya administrasi bulanan adalah 10.000. Dan untuk kartu ATM jenis Standar, biaya administrasi bulanan adalah 5.000. Kita lihat tabel yang di sebelahnya, ya, ada kondisinya. ATM premium itu, ya, pernyataannya adminnya 20.000 dan seterusnya sampai ATM standar hanya admin kena adminnya 5.000 rupiah. Oke, kita lihat flowchartnya dari soal yang tadi. Cek kartu ATM. Oke, tadi tanya apakah kartu ATM itu premium? Dalam sebuah sistem pasti ditanya seperti ini, ya, ada sistem seperti ini. Oh ya, berarti dia biaya adminnya 20.000. Ya, setelah dicek, bukan premium,
apakah gold? Ditanya lagi. Kalau iya, ada adminnya 15.000. Oh, ternyata bukan gold. Ditanya lagi silver. Apakah silver? Iya. Hasilnya 10.000. Ya. Setelah itu ditanya lagi. Kalau tidak, ditanya lagi, ya, apakah standar? Oh iya, adminnya 5.000. Setelah ini gimana? Dari keseluruhan ini, itu ada sebuah outputnya, yaitu kurangi biaya admin. Ya, ada biaya adminnya sebesar dari kartu yang digunakan. Ini adalah sebuah alur logika sistem aja. Bagaimana Pak kalau nanya-nanya terus? Ya, setelah silver, premium, gold, silver, standar, ada apa lagi? Bisa dilanjutkan. Ya, setelah itu baru outputnya apa? Ya, sesuai dengan jawaban dari setiap kondisi. Oke, nanti tugasnya untuk flowchart lebih dari 2 kondisi adalah ini. Tugasnya adalah sebuah universitas ternama di Bondowoso membuat kriteria penilaian huruf untuk mahasiswanya dengan jangkauan nilai mulai dari 0 sampai dengan 4. Jika masih memperoleh nilai angka antara 3,50 sampai dengan 4, nah ini IP-nya ya, maka dia mendapatkan nilai huruf A. Jika nilai angka antara 2,7 sampai dengan 3,49, maka nilai hurufnya adalah B. Jika nilai angka antara 2,00 sampai dengan 2,74, maka nilai hurufnya adalah C. Jika nilai antara 1,50 sampai dengan 1,99, maka nilai hurufnya adalah D. Nah, terakhir, jika nilainya 0 sampai 1,49, maka nilai hurufnya adalah E. Ya, oke, kita lanjutkan ke flowchart yang bersarang. Kalau tadi lebih dari 1 kondisi, maka ada percabangan selanjutnya, yaitu percabangan bersarang. Oke, dari materi ini kita lanjutkan lagi ya, nggak apa-apa ya. Materinya ada 2, yaitu memahami prinsip dasar percabangan bersarang ya. Tadi percabangan lebih dari 2 kondisi, sekarang yang bersarang nih. Nah, itu selanjutnya membuat notasi juga, penulisan flowchart atau percabangan bersarang. Ya, pengantarnya, pernahkah kalian mendapatkan sebuah kondisi yang masih memerlukan persyaratan? Jadi di dalam kondisi itu ada persyaratan lain. Nah, nanti kita lihat ya. Kondisi ini sering terjadi. Misalkan ketika terdapat beberapa kelompok kriteria yang kemudian dikelompokkan lagi, ya. Materi ini lebih kompleks dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, sehingga di bagian dalam 2 tatap muka, pada tatap muka pertama memahami konsep dan contoh kasus akan lebih ditekankan. Sementara pada pertemuan kedua diharapkan siswa untuk mampu merumuskan model percabangan bersarang dari peristiwa sehari-hari. Nah, ini konsep dasarnya. Apa konsep dasarnya? Secara sederhana, percabangan bersarang dapat didefinisikan sebagai percabangan dalam percabangan. Ya, jadi di dalam percabangan ada percabangan, di dalam kondisi ada kondisi lagi. Nah, nanti kita lihat ya. Dalam kos ini terdapat percabangan yang ditandai dengan adanya sebuah kondisi dan pernyataan. Yang membedakan dengan percabangan sebelumnya, percabangan ini bercabang lagi menjadi kondisi. Nah, ya, sampai K, kondisi K sampai N gitu. Jumlahnya berapa? Dan pernyataan PN yang menjadi hanya akan dieksekusi jika kondisi K terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan flowchart berikut. Ya, kita lihat ya.
di sini ada langkah 1. Ada kondisi 1 nih. Kalau iya, dia ada kondisi selanjutnya. Ya. Jika kondisi ini terpenuhi atau iya jawabannya, dia ada kondisi lagi di sini. Jika kondisi ini pernyataannya ini. Ya. Ada kondisi 1.2, jadi 1.1. Kalau tidak, dia masuk ke kondisi yang lainnya. Apakah ini bisa banyak, Pak? Bisa, ya. Kondisi 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya. Ini sebuah contoh. Ya, kalau iya, dia akan pernyataan seperti ini. Ya. Kalau ini yang dipilih pernyataan ini adalah langkah selanjutnya adalah outputnya. Jika tidak, kondisi selanjutnya adalah ini. Kondisi 2. Kondisi ini ada lagi kondisi di bawahnya. Jika ya, ada kondisi selanjutnya. Kondisi 2.1. Ada selanjutnya lagi kondisi 3, kondisi 4 dan selanjutnya. Di bawahnya lagi ada kondisi yang menurunkan atau subnya. Di sini ada kondisi 2, nih 2.1, ada kedua kondisi 2.2. Kalau ada lagi, Pak, gimana di sini ada 2 ada 3, berarti ada di bawahnya ada 3.1, 3.2 dan seterusnya. Nah, sini ada pernyataannya. Kalau iya dari 2.1 ini kondisi 2.1 iya, maka pernyataannya 2.1 apa? Lalu lanjut. Oke, ini ada sebuah contoh kasus. Dalam rangka Hari Kartini, sebuah toko busana akan memberikan diskon khusus untuk pelanggan wanita, sedangkan pelanggan pria tidak mendapatkan diskon. Ya, hanya wanita, pria tidak mendapatkan diskon. Diskon untuk pelanggan wanita disebut dilihat berdasarkan nominal belanja. Apabila pelanggan berbelanja di atas 50.000, maka diskon 10%. Jika tidak, maka diskon 5%. Hanya pelanggan wanita. Kalau lebih dari 50.000 belanjanya, dia dapat diskon 10%. Jika tidak sampai dengan 50.000, maka dia diskonnya hanya 5%. Kita lihat tabel di sini ya. Pelanggan wanita lebih dari 50.000 diskon 10%, kurang dari 50.000 diskon hanya 5%. Ini maksudnya 5% nih, bukan lambang dan ya. Kalau pelanggan laki-laki gimana? Tanpa diskon. Catatan, pada kasus percabangan besaran, pernyataan yang digunakan adalah pernyataan pada kondisi atau KN yang berada dalam kondisi. Nah, ini flowchartnya. Cek pelanggan. Tadi apa? Apakah wanita atau pria? Ya. Nah, ditanya di sini. Apakah wanita? Oh iya. Kalau dia wanita, belanjanya berapa? Apakah lebih dari 50.000? Oh, ya. Kalau dia kalau ditanya bukan wanita, tidak, maka dia tidak dapat diskon. Ya, kita lanjutkan yang iya tadi. Ya, apakah dia belanja lebih dari 50.000? Oh, jawabannya iya, dia dapat diskon 10%. Kalau tidak, dia hanya dapat diskon 5%. Kasus kedua, untuk memacu prestasi siswa SMK Negeri 1, Tapen menyiapkan hadiah bagi para ranking kelas. Hadiah dibedakan berdasarkan jurusan dan ranking. Nah, ini berarti ada lebih 2 jurusan nih. Ya, untuk jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL, peringkat 1 mendapatkan laptop Core i7. Peringkat 2 mendapatkan laptop Core i5. Ya, i5, dan peringkat ketiga mendapatkan laptop Core i3. Sedangkan untuk jurusan multimedia, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1 mendapatkan kamera video profesional. Peringkat 2 mendapatkan video Pro Summer, dan peringkat 3 mendapatkan kamera foto digital. Nah, ini adalah kondisi dan pernyataannya. Ada 2 kondisi awal dan ada 6 kondisi sub dari masing-masing kondisi jurusan RPL dan jurusan MM, yaitu multimedia. Nah, kita cek jurusan. Nah, apakah ada jurusan RPL? Oh iya. Dia apakah ditanya lagi di dalam subnya dari RPL nih?
Ya, ada kondisi lagi. Apakah dia ranking 1? Oh iya, kalau iya dia dapat laptop Core i3. Oh dia bukan ranking 1. Ditanya lagi, apakah dia ranking 2? Oh iya, dia dapat Core i3. Nah, kalau tidak ditanya lagi, apakah dia ranking 3? Ya, maka Core i3. Dari yang pertama tadi ditanya apakah dia RPL? Kalau tidak, berarti di jurusannya MM. Jika iya, apakah di jurusan MM? Oh iya, ranking. Apakah ditanya lagi apakah ranking 1? Iya, dia dapatkan video cam profesional. Kalau tidak, ditanya lagi apakah ada ranking 2? Ya, dia mendapatkan video cam profesional. Kalau tidak, ditanya lagi apakah dia ranking 3? Ya, persyaratan nanti tadi kondisi sampai ranking 3 ya. Apakah iya? Oh, dia dapat foto kamera. Ini adalah flowchart dari percabangan bersarang. Maksudnya tadi ya kita lihat konsepnya bahwa di dalam kondisi yang pertama ditanya RPL ya, dia ada subnya lagi, ada bersarang, maksudnya bersarang dia ya, ada subnya lagi ditanya sebuah kondisi lagi. Jadi di dalam kondisi ada kondisi lagi, baru kondisi tersebut menghasilkan pernyataan ya. Di sini juga apakah di sini ada ada kondisi nih, kalau tidak ada kondisi selanjutnya nih ya. Jurusan MM, di bawah jurusan MM ini ada kondisi lagi, apakah dia ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya. Setelah itu baru ada pernyataan. Ini yang disebut dengan percabangan bersarang. Oke, ini soal yang harus kalian kerjakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso menyiapkan bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Masing-masing sekolah akan menerima bantuan berdasarkan jenjang dan jumlah siswa. Untuk jenjang SD, apabila memiliki siswa lebih dari 200 orang, maka mendapatkan bantuan 100 juta. Ya, jika tidak, maka mendapatkan bantuan senilai 75 juta. Untuk jenjang SMP, apabila memiliki siswa lebih dari 250 orang, maka mendapatkan bantuan 150 juta. Jika tidak, maka mendapatkan bantuan senilai 100 juta. Yang selanjutnya nih ada tiga. Untuk jenjang SMA atau SMK, apabila memiliki siswa lebih dari 400 orang, maka mendapatkan bantuan 400 juta. Jika memiliki siswa antara 300 sampai 399, maka mendapatkan bantuan senilai 300 juta. Dan jika kurang dari 300, maka mendapatkan bantuan senilai 200 juta. Oke, itu aja anak-anak soalnya ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk logika sistem kalian ya dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian logika sistemnya dapat terasa. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.